Shalom adik-adik. Kak Meta masih pakai masker. Adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Walaupun dalam kondisi pandemik adik-adik, kita harus tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, mengikuti ibadah online. Walaupun kita kemana-mana adik-adik keluar dari rumah, jangan lupa pakai masker ya adik-adik, biar adik-adik tetap sehat. Nah, sebelum kita mulai, kita bersaat teduh dulu ya adik-adik. Bagaimana kalau saat teduh? Lipat tangannya, tutup matanya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita, kita sama-sama memuji nama Tuhan yuk. Sama-sama kita menyanyi matahari bersinar terang. Yuk. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Petukangan. Amang mau sampaikan, terimalah salam dari Amang dan juga Inang dan juga Rantos dan Sopar. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, kita mau mendengar firman Tuhan di minggu ini, Minggu Quasimodoginiti, masih Minggu Paskah. Ini Paskah Quasimodoginiti, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Dan di minggu ini kami bersatu hati berdoa dan kiranya Tuhan, ketika kami boleh mempelajari firman Tuhan saat ini, Roh Kudus menuntun kami. Dan biarlah kami bersuka cita karena kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, minggu ini namanya Minggu Quasimodoginiti, ini masih bagian Paskah. Supaya ada ciri dari karakter anak-anak Tuhan. Apa artinya Quasimodoginiti? Quasimodoginiti artinya sama seperti bayi yang baru lahir. Nah, kenapa orang Kristen harus seperti bayi yang baru lahir? Kita mau haus dan lapar akan firman Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran yang dari Tuhan. Supaya kita mampu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan di minggu ini, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 20, Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-29. Mari ikuti pembacaan ini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Kata Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang
Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian jauh tertulis dalam Injil Yohanes. Nah, ada yang dikasih Tuhan, Thomas itu salah seorang dari murid Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, nah, semua murid-murid Yesus itu belum tahu. Bahkan masih banyak yang masih ketakutan melihat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Jadi mereka mencar, ada yang pergi ke Galilea, nah, tapi ada sebagian yang suka kumpul-kumpul dalam rumah, dan kalau mereka mengumpul, mereka menangis, meratapi, berkabung masih. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tapi saat itu Thomas tidak hadir. Thomas tidak datang. Lalu murid-murid Tuhan kasih tahu sama Thomas, supaya Thomas kembali semangat dalam hidupnya. "Thomas, kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas bilang, "Mana mungkin yang sudah mati hidup lagi. Sebelum aku cucukkan jariku ini ke bekas paku di tangannya, dan juga sebelum kuulurkan tanganku ke lambungnya." Kan paku Tuhan Yesus kan dipaku di tangannya, di sini. Lalu lambungnya ditusuk pakai tombak. "Sebelum kucucukkan jariku dan tanganku, aku tidak percaya." Nah, ada yang kasih Tuhan, 8 hari berikutnya Tuhan Yesus datang. Tapi Thomas sudah hadir lagi bersama-sama para murid yang lain. Teman-temannya sudah cerita, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi Thomas masih ragu. Sampai akhirnya tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Tapi ada yang menarik, pintu semua terkunci. Tapi Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka tiba-tiba. Baru setelah Thomas mencucukkan jarinya, baru dia percaya. Nah, ada yang kasih Tuhan, apa yang mau dikatakan firman Tuhan? Kita tidak melihat itu kan? Makanya Tuhan Yesus bilang di ayat yang terakhir tadi, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Oke, kita tidak lihat peristiwa kebangkitan Kristus, tapi Alkitab menyaksikannya. Dan lihat juga, banyak hidup orang berubah karena percaya akan kebangkitan Kristus. Yang mau dikatakan, adik-adik, mari bersukacitalah karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, bersukacitalah karena apa? Berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Karena apa? Karena kekuatan kebangkitan itu bukan terlihat kita lihat atau tidak. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Artinya Tuhan kita hidup. Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus mau peduli sama adik-adik. Tuhan Yesus peduli pada kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu lihat apapun yang terjadi pada hidup kita. Dan setiap kita berdoa, Tuhan yang hidup itu akan mendengarkan doa kita. Bahkan dia mau menuntun tangan kita ketika kita dalam melalui kesulitan. Itu dia. Nah, percayalah. Percayalah walaupun kita tidak melihat. Nah, ada yang menarik ini. Ketika muridnya berkumpul, semua pintu dikunci, tapi tiba-tiba Tuhan Yesus hadir. Hantu mungkin gitu ya, ini bukan. Kalau hantu kan gak bisa dipegang. Tetapi tubuh yang baru, tubuh yang rohani, itu bukti bahwa Tuhan hidup bisa dipegang. Artinya apa? Kita pun di hari kebangkitan kelak, ya, kita pun akan menerima tubuh yang baru, sehingga kita bertemu dengan Tuhan. Ini pengharapan kita loh. Bacalah di 1 Korintus 15. Baca panjang sekali. Paulus mengatakan, ada tubuh rohani yang akan kita terima kelak. Sekarang kita mengalami sakit dalam dunia. Tuhan Yesus sudah lalui itu. Nah, kalau kita mengalami sakit di dunia ini, yakinlah kelak tidak akan pernah ada lagi rasa sakit. Karena apa? Kita bangkit bersama Tuhan Yesus. Dan di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam Tuhan Yesus ada harapan. Di dalam Tuhan Yesus ada pertemanan yang baik. Tuhan Yesus bersedia menemani kita. Di tengah yang terkuncinya pintu itu, tiba-tiba Tuhan hadir. Adik-adik kasih Tuhan, Tuhan mau temani hidup kita. Dan memberi damai sejahtera kepada kita.
Mari berikan pengakuan kepada Tuhan yang bangkit itu. Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Dialah Tuhan kita, dialah Allah kita. Dialah yang patut disembah, dialah yang patut kita puja-puji. Karena dia sumber kehidupan kita. Hadirin kasih Tuhan, Paskah menjadi kekuatan besar dan sukacita besar bagi kita semua. Rindukan selalu firman Tuhan, mau belajar sendiri ya. Walaupun di rumah masih ya, sekolah di rumah, beri waktu untuk baca firman Tuhan, untuk baca kitab suci kita, beri waktu untuk mau merenungkan, bertanya sama papa, mama, sama orang tua tentang iman kita, supaya apa? Kita beroleh kekuatan dan kita boleh mengenal Tuhan lagi, Tuhan yang hidup, yang peduli kepada kita. Adik-adik, kita tidak sendirian, adik-adik juga tidak kesepian. Karena Tuhan yang hidup itu bisa hadir dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaan kita. Bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus yang telah mengalahkan dosa, maut, dan mengalahkan iblis. Sehingga kita boleh hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Amang mau sampaikan, tetap semangat di dalam Paskah ini. Ya, tetap semangat Paskah menaungi kita. Dan tetap sehat selalu, bahagia selalu, tetap sukacita dalam Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami boleh belajar dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah ketidakpercayaan Thomas. Dan kami boleh melihat, boleh menyaksikan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu Allah yang hadir dan yang mampu hadir dalam segala keadaan kehidupan kami. Dan Tuhan yang akan menemani kami, menemani anak-anak Tuhan, melewati banyak hal dalam perjalanan kehidupan ini. Karena kami punya Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian dan mengalahkan kuasa iblis. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dan biarlah kami bersukacita sebagai anak-anak yang baru dilahirkan dalam karunia Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap sehat, dan kalau keluar rumah, pergunakan masker. Jaga kesehatan, selalu cuci tangan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta kan? Nah sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahan adik-adik dan jangan lupa transfer ke rekening di bawah ini. Yuk adik-adik, sama-sama kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi Engkau Yesus Tuhanku. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhan.
bersamaku. Hai, Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Ayo, jawabnya gimana? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Harus semangat ya, kakak sapa sekali lagi. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, gitu dong, anak sekolah minggu semuanya harus semangat. Oke, kita mau mulai pelajaran kita, mau mulai kelas kita. Sebelumnya kita berdoa dulu, minta Tuhan pimpin ibadah kita, pelajaran kita, supaya kita konsentrasi, tidak ngobrol, tidak bercanda. Yuk, kita berdoa dipimpin oleh teman kita, Boas Papa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau bernyanyi. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Boas untuk doanya. Nah, kita mulai nih pelajaran kita, kelas kita. Kakak senang banget nih kita bisa ibadah sekolah minggu lagi. Kita bisa belajar firman Tuhan. Tadi yang sudah dengar khotbah pendeta Amang Panjaitan siapa? Saya, pintar, semuanya hebat-hebat. Kakak juga dengerin tentang apa? Benar, tentang Tuhan Yesus bangkit. Kita harus percaya Tuhan Yesus bangkit dan ada menjaga kita. Tapi ada loh Kak yang tidak percaya saat itu murid Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus bangkit. Siapa dia? Thomas. Iya, ada seorang murid Tuhan Yesus yang tidak percaya, belum percaya saat itu, harus dibuktikan dulu. Nanti kita bisa lihat ceritanya melalui cerita panggung boneka. Nah, kita dengerin yuk cerita ini dulu. Hatiku sedih. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Hai, Thomas, kamu ngapain di situ sendirian? Yuk pulang ke rumah. Ada Tuhan Yesus loh di rumah. Hah? Tuhan Yesus di rumah. Kamu gimana sih? Kan Tuhan Yesus sudah mati kemarin. Loh, kamu nggak dengar kata Tuhan Yesus bahwa Dia akan bangkit lagi, mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Yuk, pulang yuk. Dia ada di rumah loh. Enggak ah, aku nggak percaya. Kamu ngadi-ngadi aja. Dasar bohongin aku. Ih, kamu ya bandel ih. Ya udah deh, aku panggilin Tuhan Yesus loh. Nanti kamu pasti percaya. Tunggu ya. Masa kata dia Tuhan Yesus bangkit, padahal kemarin perutnya udah ditusuk, tangannya sudah ditusuk, dibolongin, udah disiksa mati, dikubur. Masa bangkit sih? Oh, nggak percaya aku. Hai Thomas. Hah? Tuhan Yesus? Iya, saya Tuhan Yesus, gurumu Thomas. Tapi Tuhan Yesus kan sudah mati. Kan perut Tuhan Yesus sudah tusuk. Tangan Tuhan Yesus sudah ditusuk. Sudah bolong. Iya, tapi saya sudah bangkit. Saya sudah mengalahkan kematian dan saya sudah memenangkan dari kematian, sudah menang dari kematian. Hah? Yang benar. Yang benar Tuhan. Coba kamu lihat tanganku. Oh iya, bolong. Coba kamu lihat lambungku. Oh iya, bolong Tuhan. Kan? Saya adalah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib.
sudah bangkit lagi di hari Paskah ini. Hah, iya Tuhan, saya percaya sekarang Tuhan Yesus. Tuhanku sudah bangkit dan mengalahkan kematian. Iya, puji Tuhan kamu percaya. Dan berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Iya, sekarang saya mau percaya Tuhan. Terima kasih Thomas sudah mau percaya. Adik-adik semua juga percaya kan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan kematian dan menjaga, melindungi adik-adik semua. Semuanya disayang dan dijaga oleh Tuhan Yesus. Ya, sampai jumpa lagi adik-adik. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan memberkati. Nah, tadi siapa yang sudah mendengarkan kisah tentang Thomas yang harus melihat dulu Tuhan Yesus baru percaya, yang harus mencucukkan jarinya dulu ke tangan Tuhan Yesus yang bolong baru percaya, yang harus mencucukkan jarinya juga ke lambung Tuhan Yesus baru percaya. Dengerin kan? Pintar semuanya. Nah, tadi kata Tuhan Yesus, berbahagialah bagi yang tidak melihat namun percaya. Kita percaya kan bahwa Tuhan Yesus ada di sekeliling kita, bahwa Tuhan Yesus ada dimanapun menjaga dan melindungi kita. Walaupun tidak kelihatan ya adik-adik. Nih, coba kakak nipas-nipas nih. Rambut kakak terbang oleh apa? Oleh angin. Kelihatan nggak anginnya? Nggak kelihatan kan adik-adik ya, tapi angin itu ada. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus walaupun di dunia sekarang ini tidak terlihat, tapi Tuhan Yesus ada. Ada di mana ya Kak? Ada di mana-mana. Ada di hati kita, ada di dalam jiwa kita, ada di samping kita. Dimanapun dia berada, dia ada di sekitar kita. Walaupun tidak terlihat ya adik-adik ya, tapi Tuhan Yesus ada menjaga dan melindungi kita. Buktinya apa sih Kak? Tuhan Yesus ada dan melindungi kita? Buktinya sampai saat ini kita sehat semua. Buktinya sampai saat ini Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita. Jangankan kita manusia, burung di udara, hewan ikan di laut, semua dijaga sama Tuhan, semua dipelihara sama Tuhan. Bayangkan, coba kalian lihat, emang burung kerja cari duit untuk makan? Enggak kan? Tuhan menyediakan makanan untuk burung. Coba kalian lihat, emang ada ikan yang kerja, ada bapaknya ikan yang kerja untuk cari duit, kasih makan anak-anaknya? Tidak. Mereka tidak bekerja, ikan tidak bekerja, bapak burung tidak ke kantor untuk cari duit, tapi Tuhan pelihara, Tuhan jaga semuanya. Terlebih kita manusia, Tuhan sangat sayang kepada kita manusia. Tuhan menjaga dan melindungi kita, Dia ada di mana-mana. Seperti ada lagunya, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Iya adik-adik, burung pipit di udara, ikan di laut, semua dipelihara dan dijaga Tuhan. Kita mau kedatangan teman ya adik-adik nih sekarang. Siapa ya kira-kira? Siapa itu? Halo teman-teman, saya Thomas. Saya datang lagi ke sini. Thomas, kamu datang ke sini? Iya, saya mau kasih tahu sama teman-teman, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah mengalahkan kematian, mengalahkan dosa. Aku senang sekali. Nah, gitu dong Thomas, harus percaya. Iya, aku mau percaya. Sekarang kamu sudah percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa, Tuhan Yesus mengalahkan kematian, Tuhan Yesus ada dimanapun menjaga dan melindungi kita. Nah, sekarang kalau kamu sudah percaya bahwa Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus bangkit,
Tuhan Yesus mengalahkan kematian, apa yang harus dilakukan nih sama adik-adik Thomas, sama Thomas juga? Jadi anak baik dong, Kak. Gimana contohnya jadi anak baik? Iya, saya tidak mau melakukan dosa lagi. Nanti Tuhan Yesus disalib, nggak mau, aku nggak mau. Iya, contohnya apa jadi anak baik? Dengerin kata mama. Kalau disuruh makan ya makan. Kalau disuruh bobo ya bobo. Nggak mau ngelawan orang tua. Benar sekali, pinter banget loh si Thomas ini. Ya adik-adik ya, kalau kita percaya Tuhan Yesus sudah hadir di sini menjaga kita, sudah bangkit mengalahkan kematian dan dosa. Seperti kata Thomas tadi, kita harus jadi anak yang baik. Contohnya, tidak melawan orang tua. Kalau disuruh makan ya makan, gak harus pakai handphone. Kalau disuruh bobo siang, kalau disuruh belajar harus belajar. Nah gitu adik-adik. Iya, pokoknya saya mau jadi anak baik. Nah gitu ya adik-adik ya, harus jadi anak baik. Iya dong, harus jadi anak baik. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya mau menyenangkan hati mama papa. Saya mau menyenangkan hati Allah Bapa. Itu yang paling penting. Benar banget. Terima kasih ya, Thomas sudah menjadi anak yang baik. Adik-adik sekolah minggu semuanya juga mau jadi anak yang baik, Thomas. Iya dong, Kak. Nah, mulai sekarang saya akan terus menjadi anak yang baik. Terima kasih, Thomas. Memang harus seperti itu ya adik-adik ya. Kita harus jadi anak yang baik, menyenangkan hati mama papa, terutama menyenangkan hati Tuhan. Iya Kak, siap. Nah, sampai di sini dulu sekolah minggu kita, pelajaran kita. Kita mau tutup dengan doa dong. Iya, doa dong. Kita harus berdoa. Kan berbicara sama Tuhan. Oke, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa sekolah minggu. Tuhan, kami mau percaya bahwa Tuhan sudah bangkit, sudah mengalahkan kematian, sudah mengalahkan dosa. Tuhan, kami mau menjadi anak yang baik. Kami mau menjadi anak yang selalu mendengarkan orang tua. Kami mau menjadi anak yang menyenangkan hati Engkau ya Tuhan, dan hati kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkati agar minggu depan kami bisa sekolah minggu mendengarkan firman-Mu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita tutup sekolah minggu kita mau nyanyi Thomas. Nyanyi apa Kak? Nyanyi yang tadi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Oke. Berlebih diriku dikasihi Tuhan. Yuk teman-teman semuanya bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil.